Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, seperti janji saya sebelumnya ya, bahwa saya akan mengajari teman-teman tentang bagaimana membuat sebuah game tanpa perlu melakukan coding, tetapi esensi dari mendesain game atau istilahnya ilmu dari game desainnya itu tetap dapat gitu ya. Jadi saya merekomendasikan teman-teman menggunakan game Structd atau istilahnya teman-teman bisa download Play Store ya tentang Structd. Langsung saja kita coba praktek ya untuk kali ini ya. Oke, sebentar. Saya swap dulu. Oke. Pertama teman-teman seperti biasa harus nyari di Play Store terlebih dahulu tentang game Structd. Play Store saya mana ya? Oke, ini ya. Tentang Structd gitu ya. Jadi teman-teman silahkan cari dulu Structd gitu ya. Ketika cek di Play Store Structd 3D ini udah keluar. Nah, otomatis bentuknya seperti ini dipastikan oke ya. Jangan lupa diinstal untuk game Structd-nya. Kalau sudah teman-teman silakan lakukan buka gitu ya. Oke. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tentang software prototyping atau membuat game 3 dimensi tanpa melakukan coding gitu ya. Nah, ketika kita masuk, teman-teman akan dihadapkan tentang beberapa pilihan ya. Di sini ada beberapa game yang memang dibuat menggunakan fitur-fitur Structd. Ada game sepak bola, ada game istilahnya balapan gitu ya. Terus kemudian ada game yang istilahnya macam-macam lah, nanti bisa diatur atau bisa dilihat sendiri. Enaknya kalau kita memanfaatkan Structd ini, teman-teman bisa membuat game 3 dimensi, mau membuat genre apapun terserah. Cuma harus diperhatikan teman-teman harus memiliki koneksi internet dan juga paling tidak memiliki smartphone yang mampu ya, contohnya support ya dalam memanfaatkan game Structd ini. Oke, langsung aja ke caranya atau tutorialnya. Yang pertama teman-teman silakan buka dulu build gitu ya. Kalau sudah menginstal, silakan build. Terus kemudian kita tunggu dulu. Langsung create new game gitu ya, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan game Genius Heroes-nya itu, cara proses pembuatannya itu seperti apa ya, secara singkat ya. Pertama teman-teman create new, terus kemudian biasanya di tampilan awal teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa layout seperti ini. Jadi di sini ada dashboard karakter, ya kan. Ini kalau diklik dia akan muncul kotak balok. Terus ini adalah karakternya, tinggal klik, kita pindah di sini. Terus ini adalah karakter poinnya. Klik seperti ini. Teman-teman boleh lakukan eksplorasi sendirilah. Ini kira-kira buat apa? Ini adalah tanah ya. Nah, ini bisa diatur tinggi rendahnya tanah. Nah, kira-kira seperti ini aja sudah langsung bisa di play kok teman-teman. Kita coba ya, kita play ya. Oke, kita play. Nah, enak. Jadi tinggal drag and drop kemudian langsung bisa dijalankan. Nah, asik kan? Lompat. Ciuhu. Ciuhu gitu ya. Nah, ini baloknya bisa kita dorong. Wah, langsung menang. Kita mulai lagi ya. Jadi memang ini adalah karakter game Structd ini sangat membantu kita, apalagi teman-teman game design gitu ya, untuk membuat sebuah game secara gampang, nggak perlu terjebak dalam coding seperti itu ya. Nah, ini adalah karakter yang bisa dijalankan, terus kemudian bisa lompat. Terus ini adalah beberapa item yang bisa didorong-dorong seperti itu ya. Terus ini adalah game checkpointnya. Jadi kalau karakter ini saya jalankan, nah langsung menang seperti itu. Cuma masalahnya kita kembali lagi ke pokok awal ya. Kemarin kan kita pengen membuatnya, kita undo, membuatnya itu game Hero Genius ya, step by stepnya gimana. Kalau teman-teman memanfaatkan tile seperti ini ya, harus satu-satu nempelin seperti ini ya. Ini kan dirasa lama gitu ya. Ini untuk copy paste objeknya ini bisa diklik 2 kali kok. Diklik 2 kali otomatis nanti akan objeknya seperti itu. Kalau kita satu persatu seperti ini kan capek ya. Nah, kalau harus seperti ini kan capek. Nah, caranya gimana biar praktis? Biar praktis itu teman-teman, ini harus dihapus dulu semuanya satu-satu. Ada resetnya ada ya. Remove everything ini ya. Oke, remove. Oke, kita kembali ke halaman awal. Untuk supaya gampang, saya biasanya menggunakan ini. Oke, masuk ke pengaturan. Terus kemudian ini ada pilihannya. Nah, ini banyak ini pilihannya. Ada apa? Lapangan hijau. Terus kemudian ada gurun tuh ya. Kemudian ada warna-warna ini. Terus ini ada hujan, ada efek-efek hujan seperti ini ya. Nah, terus kemudian ada salju. Nah, ini ada saljunya.
Terus kemudian ada air juga. Nah, ada air. Air tuh bisa diatur ketinggiannya. Mau tinggi biar tenggelam untuk karakternya. Coba kita masukin karakternya. Lah, ini tenggelam karakternya. Nah, coba kita play ya. Apakah bisa? Nah, ini karakternya tenggelam nih. Loh, di air kan hidupnya. Ini bisa mencolot, melompat-melompat gitu ya. Sampai ke permukaan. Nah, enak kan? Nah, kembali lagi ke Crit dulu. Saya malah mainan ya kayak gini. Gak apa-apa. Oke, kita reset dulu semuanya. Remove everything. Oke, remove everything. Awalnya untuk membuat game Genius Zero itu saya melakukan pengaturan environment-nya itu pakai eh, field warna hijau seperti ini ya kan. Nah, karena ini tak rasa lebih netral ya kan. Terus kemudian kalau istilahnya teman-teman punya keinginan untuk buat gunung gitu ya, ini pakai yang betul ini aja, Terrain Editor. Jadi bisa diangkat istilahnya kalau pengen buat pegunungan itu ya bisa. Nah, seperti itu. Ditahan, kemudian digesek-gesek gitu ya. Jadi asik-asik aja main-mainan kalau pengen buat gunung. Kalau nggak mau ya nggak masalah gitu ya. Terus kemudian teman-teman kalau pengen menambahkan aset ini kan beberapa karakter dan juga itemnya sedikit ya. Teman-teman bisa klik tombol plusnya ya kan. Tombol plusnya diklik. Saya pengen membuat sebuah karakternya dulu. Karakternya itu harus bisa membawa banyak senjata gitu ya. Karena ini adalah game Battle Royale gitu ya. Untuk karakternya ini kita pilih karakter aja. Oke. Ini ada banyak karakter gitu ya teman-teman ya. Ya dari mulai teen girl, teen boy, flashlight player, macam-macam ini ada kayak game-game apa ya? Bagusnya ada heavy droid, assault droid. Ini banyak karakternya itu cukup banyak, enak. Silakan dipilih aja. Dan setiap karakter punya rule masing-masing gitu ya. Nah, ini ada peri juga. Terus kemudian ada kalau teman-teman yang biasa main Counter Strike, polisi dan juga teroris bisa pakai ini. Ada karakter yang modelnya Spartan, kemudian Viking. Nah, ini macam-macam. Untuk game apa? Hero jenis ini saya memanfaatkan Teen Boy dan juga Teen Girl. Oke, kenapa? Karena dua karakter ini istilahnya bebas untuk memegang senjata apapun enaknya. Kemudian kita add elemen. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman menggunakan strategi ini harus terkoneksi internet ya. Jadi ini bukan offline, jadi online. Praktisnya adalah online. Oke, kita sudah punya karakternya. Kita klik, tinggal masukkan saja. Nah, kalau kecil, tinggal diperbesar aja bentuk karakternya. Nah, ini adalah karakternya, karakter dari apa? Hero Genius gitu ya. Terus kita tambahkan karakter musuhnya. Katakanlah ini cewek gitu ya. Kita taruh di sini ceweknya. Oke. Ya, ini ceweknya ya. Oke. Oke. Oke, karakter sudah jadi. Terus selanjutnya adalah kita memerlukan environment atau membentuk lingkungan. Membangun lingkungannya, masa lapangan hijau aja. Kalau teman-teman istilahnya berminat seperti itu ya nggak masalah. Cuma alangkah baiknya kita tambahin karakter seperti building ya. Jadi kita cari environment-nya. Environment-nya, nah ini ya, environment ya. Nah, jadi kalau teman-teman istilahnya mau bikin game horror itu sudah ada template-nya. Mau bentuk apa gitu ya. Kalau istilahnya kesulitan mencari di sini, kita cari lagi aja yang lain. Katakanlah seperti building, bangunan gitu ya. Building, bangunan, ada rumah hantu ini ada nih. Terus kemudian brick villa large gitu ya, ada gedung. Saya mau mencari gedung sama parking lot gitu ya. Nah, ini saya mau ini pakai city building aja. Ini, ini, terus sama lagi. Sebentar, saya carikan Minotaur Stadion sama parking lot ini aja. Pakai parking lot. Oke, kalau sudah, ini ya lucu bahkan ada sampai moon building nih ya. Berarti kalau mau bikin game luar angkasa juga agak masalah gitu ya. Kalau sudah kita add elemen. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita geser, cari. Nah, elemennya kita taruh. Dulu kok besar banget gitu ya. Jangan khawatir, kalau besar tinggal dikecilin aja gitu ya. Tinggal dikecilin aja kalau terlalu besar gitu ya. Saya pengen praktis, di copy paste aja. Nah, kita copy paste aja. Nah, terus saya ini juga dipasang di sini aja. Oke, kita setting gitu ya. Nggak usah bingung, enak aja main ini, nggak perlu ngoding gitu ya, praktis klub gitu ya. Oke, nah oke,
diatur aja. Kalau teman-teman pengen ada jalan raya itu juga tidak masalah, bisa diatur kok jalan rayanya. Ini parking lotnya, besar banget parking lotnya. Nah, ini yang saya suka, ini asetnya ini cukup besar kalau parking lotnya ini. Tapi kok kebesaran gitu ya. Saya geser di pojokan sini aja wis. Oke, sebentar tak kecilin dulu. Sulit banget sih kecilinnya. Oke, ini terlalu over nih. Nggak masalah ya, ini buat uji coba aja ya. Oke, ini areanya luas banget ini parkirnya. Oke, udah. Apa aja kita bikin seperti ini aja ya. Biar agak rame, dikasih gedung banyak juga tidak masalah gitu ya. Oke, oke. Apa aja seperti ini gitu ya. Oke. Kita sudah punya environment-nya ya kan. Kalau pengen nambah item-item yang lain ya juga tidak masalah gitu loh. Kalau mau dikasih lampu atau apa gitu juga ada di sini. Nggak percaya ya oke tak buktikan gitu loh. Kalau teman-teman mau nyari lampu dicari aja bahasa Inggrisnya lamp gitu lah keluar. Coba ya lamp. Oke. Keluar enggak? Oh ada ini lampu, ada street lamp. Ya, lampu jalan gitu ya. Kita kasih lampu biar terang gitu ya. Biar terang coy, ya kan. Nah, enak toh. Lampunya sudah ada. Nah, bisa diatur tuh lampu-lampunya. Diatur, diputer. Lampunya diputer menghadap ke sini ya. Nah, kalau ini di copy paste, salah. Saya sebentar, diklik 2 kali. Klik. Nah, terus dipindah di bawah. Cukup manis gitu ya. Kalau pengen nambahkan yang lain silakan lah. Pokoknya diatur sendiri ya, biar bagus gitu ya. Apa dikasih mobil itu juga nggak masalah. Properti ini ya, macam-macam. Ini kalau mau bikin game The Sims juga nggak masalah. Tinggal kalian tuh telaten aja nanti. Telaten ngepick atau mencari environment-nya gitu ya. Cuma harus diperhatikan juga kalau semakin banyak teman-teman memberikan aset, otomatis gamemu juga akan semakin berat gitu ya. Kita tambahkan pohon gitu ya, coba tambahkan pohon. Pohonnya ini sama ini aja, apple tree. Ada lagi yang lain enggak? Coba ya, ini aja wis. Saya rasa udah cukup, jangan banyak-banyak. Kita tunggu pohon, oke, taruh pohonnya, ngek. Kalau pohonnya terlalu kecil ya dibesarin gitu juga tidak masalah toh. Nah, ini asik-asik aja ya. Ini malah gede banget pohonnya. Pohon ringin, Pak. Nah, asik-asik aja. Kita bikin environment-nya itu juga nggak ribet gitu ya. Oke. Waduh, ini kok mendrucil gini ya. Oke, nggak masalah ya, teman-teman ya. Yang penting sudah tahu caranya membuat environment, terus kemudian istilahnya mengatur apa istilahnya item-item. Oke, kita sudah punya environment-nya. Environment-nya sudah dibentuk, ada berapa bangunan dan juga berapa pohon, sama ada parking lot gitu ya. Terus kemudian kita coba play ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau bikin game multiplayer gitu ya, ini kan yang bergerak 2 orang gitu ya. Ada karakter cowoknya. Ketika kalian klik ini ya, karakter cowoknya kita klik gitu ya, sebentar. Nah, itu sampai muncul tanda yang seperti di atas ini. Kalau ada tanda hijau, ada bentuk stick PS ini ya. Ini berarti bisa dibuat gameplay. Tapi kalau dimatikan, dia akan menjadi bot. Kalau dihidupkan hijau ini berarti dia bisa kemungkinan menjadi seorang player gitu ya. Terus kemudian di sini ada bendera. Bendera ini menunjukkan tim. Nah, kamu tim mana nih playernya? Tim cowok ini adalah tim warna biru gitu ya. Terus kemudian ini adalah view-nya. Nah, control view. Ada istilahnya TPS dan juga FPS. FPS itu adalah first person view. Kita akan coba ya gambarnya dari first person view itu seperti apa. Oke, kita coba ya, kita play. Nah, ini adalah gambaran dari first person view-nya. Oke ya, jadi teman-teman seolah-olah menjadi karakter dari game tersebut. Oh, bisa lihat pohonnya gitu ya. Wah, bisa melihat cewek gitu ya. Nah, diparani. Halo mbak. Nah, gitu ya. Kalau di model kita model jadi third person view itu seperti apa? Kalau teman-teman pengen tahu, coba kita lihat. Nah, kalau di model third person view, teman-teman nanti jadinya ya
kelihatan karakternya gitu ya, kayak game-game PUBG, Free Fire, contoh saja. Nah, gitu ya. Enak toh? Bikin game kayak gini enak, ya kan? Nah, kalau yang model tadi kan ada berapa ya? Ada third person, top down. Kalau top down itu kita lihat bedanya. Top down itu agak agak menjauh ini ya, agak tinggi. Third person tapi cuma agak tinggi top. Nah, nah, uh, uh. Nah, oke ya. Oke, seperti itu pembuatan karakternya. Oke, jadi karakter cowoknya kita buat. Tadi kan aturannya kita pakai third person view gitu ya. Berarti kita pilih third person view. Oke, untuk warnanya biru. Ini kalau mau ganti skin warna agak hitam juga tidak masalah gitu ya. Nah, ini ada ganti warna gitu ya. Coba dilihat. Nah, ganti warna. Ini kok hitam banget ya kayak orang Afrika. Atau putih juga tidak masalah, wes agak putih gitu ya. Kalau sudah selesai, beres, oke. Ini karakter yang selanjutnya, karena kita mau bikin game multiplayer, ini benderanya jangan sama-sama warna biru, kita bikin merah gitu ya. Nah, merah, terus kemudian ini role playernya juga dihidupkan. Nah, otomatis kita nanti akan milih menjadi karakter cowok atau cewek gitu ya. Nah, kita akan nyoba ya. Ini untuk view-nya kita samakan ya pakai third person view. Jangan lupa. Kita akan coba play. Apakah akan terjadi konflik di dalam game ini? Nah, ketika dibuat player itu nanti teman-teman bisa milih menjadi seorang yang ini atau yang ini. Nah, seperti itu. Nah, mau jadi yang cewek atau cowok gitu ya. Nah, tergantung. Nah, kita akan coba start ya. Oke, saya mau menjadi yang cowok, terus saya pengen mendekatin si cewek tersebut tadi. Oke, mohon maaf ini agak agak sensitif ya layar handphone saya ini. Oke, kita jalan. Loh lah, ini dikebukin gue. Aduh, ampun. Ampun, ampun, ampun. Nah, wah, nah, mati deh. Nah, seperti itu ya. Oke, caranya. Oke, berarti sudah ada konflik. Sekarang kita tinggal memberikan item senjata gitu ya. Item senjata. Untuk item senjatanya, teman-teman masuk ke plus tadi, tombol plus. Kemudian kita cari weapon. Weapons ini cukup banyak banget, teman-teman silahkan pilih yang sesuai selera gitu ya. Karena kita pengennya nggak barbar gitu ya. Nggak barbar itu apa ya? Nggak rusuh. Saya pengen ala-ala Harry Potter gitu ya, pakai magic wand gitu ya, atau Ice Ruin. Bebas, mau pakai shield juga tidak masalah gitu ya, terserah, semuanya bebas gitu ya teman-teman. Ini saya coba pakai magic wand, saya pilih berapa gamenya magic orb gitu ya. Oke, saya berikan, diletakkan di bawah sini, dekat player gitu ya. Satunya di sini gitu ya. Kita punya 2 senjata, ditaruh di tempat yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, karena di game mini battle royale ini kita pengen ada pertanyaan gitu ya, atau istilahnya edukasi informasi, otomatis kita klik saja item ininya, yang ini aja ya biar kelihatan. Nah, ini kan ada tombol dialog nih ya, coba perhatikan ada tombol dialog ya. Diklik lagi atas dialog, tinggal dimasukkan halo gitu ya. Kemudian si karakter, aku ingin meminjam kekuatanmu gitu ya. Boleh nggak? Gitu ya. Boleh aja gitu ya. Kita jawab boleh aja gitu ya. Tapi kamu harus tahu beberapa informasi terlebih dahulu. Oke, apa itu ya? Apa itu? Karakternya bilang apa itu gitu ya. Nah, ada berapa formal elemen? Gini aja tak ganti. Dalam membuat sebuah game ada istilahnya TPS. Itu ya, TPS ya. Tahukah kamu apa itu TPS? Dia jawab tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Terus dijawab lagi, TPS itu adalah third
person view. Nah, di sini akan muncul beberapa dialog tergantung mau seberapa panjang dialognya. Untuk kali ini kita bikin sesederhana itu aja ya. Oke, kemudian ini sudah ada. Ini kalau pengen mengatur damage-nya mau berapa, ini bisa attack power-nya ditambahin katakanlah sampai 17 gitu ya. Itu silahkan, shooting range-nya juga silahkan. Oke, kita sudah punya punya dua senjata. Yang pertama itu adalah Magic Orb yang warna hijau ini tanpa settingan ya, dalam artian dia nggak ada settingan apapun gitu ya. Kemudian kalau ini kita kasih semacam dialog. Kita akan coba play. Kita coba play. Oke, saya milih karakter cowok. Oke. Nah, otomatis ada dua senjata nih. Ini nambah attack-nya ada 2. Kalau di situ ada 7, ya kan? Cuma perbedaannya di yang op ini kita bisa langsung ngambil aja, ngepick aja, tinggal diklik, ngepick dapat, tinggal serang, trot, trot, trot gitu ya. Beda kalau yang ini. Nah, kalau kita ngambil yang ini, nah, oke sama, bisa langsung dipick. Oke. Nah, ini adalah serangan sihir gitu ya, seperti Harry Potter ya. Cuma gini, perbedaannya gini, coba. Ada semacam hints yang harus kita pencet gitu ya. Ada semacam hints yang harus dipencet. Nah, halo. Nah, ketika diklik dia akan muncul halo. Aku ingin minjam kekuatanmu gitu ya, boleh nggak? Boleh aja, tapi kamu harus tahu berapa informasi dahulu. Apa itu? Dalam buat sebuah game ada istilahnya TPS. Tahukah kamu apa itu TPS? Tidak tahu. TPS itu adalah third person view. Baru diambil. Nah, seperti itu. Kalau sudah diambil, teman-teman boleh istilahnya melakukan eksplorasi atau istilahnya apa ya? Waduh, ini nggak enak banget. Enaknya mode landscape ya. Ini karena saya harus pakai rekaman, saya harus pakai mode potret ini. Tak serang ya, trot. Nah, pergi, jangan deket-deket. Hus, gitu ya. Loh, oke menang coy. Nah, seperti itu caranya. Nah, jadi enak kalau mau bikin game pakai Structd itu enak. Kita bisa naik di si parking lot-nya itu juga nggak masalah. Katakanlah, ini kok lama banget ya naik. Istilahnya kalau kita pengen nambah tenaga lempar, nah ini juga bisa aja. Contohnya gini, oke sebentar. Ada karakter ini ya, terus kemudian kita atur karakternya itu di sini, di settingan. Ada health point-nya kalau pengen kita nambah darah, kemudian ada jump power-nya, katakanlah kita fullin sampai 14, apa yang terjadi otomatis dia akan memiliki kekuatan lompat yang tinggi. Coba ya, cuas, nah, kayak Superman gitu ya. Nah, bahkan bisa lompat gedung kelihatannya. Wah, shit. Nah, kayak ninja. Jadi kalau mau bikin game Spider-Man pun juga nggak masalah gitu ya. Nah seperti itu. Enak kok pakai game-game seperti ini tuh. Nah, waduh, saya dikejar nih. Nah, saya kok malah jadi main game gini ya. Oke, jadi itu adalah simpelnya dari pembuatan Structd gitu ya. Nah, kalau teman-teman istilahnya mau bikin game seperti ini juga nggak masalah gitu ya. Yang penting esensi dari game desainnya manfaatkan elemen formal dan juga elemen dramatisnya itu dapat gitu ya. Oke, kita kembali ke create. Nanti kalau teman-teman sudah melakukan create, kemudian sudah oke, sudah fix gitu ya, teman-teman boleh melakukan publish gitu ya terhadap game yang sudah teman-teman buat ini. Nah, tak rasa cukup sekian ya dari penjelasan pemanfaatan Structd dalam membuat software game desain yang sederhana walaupun tanpa coding, tetapi esensinya juga dapat. Yang jelas, silakan lakukan eksplorasi terhadap perangkat ini sebanyak mungkin karena dengan kita memanfaatkan aplikasi ini, teman-teman bisa membuat game yang nggak kalah seperti istilahnya Free Fire, kemudian Mobile Legends dan sebagainya. Walaupun memang dalam proses pembuatannya akan lebih bagus menggunakan game-game engine seperti Unity dan sebagainya. Ingat ini adalah alat bantu untuk membuat sebuah prototipe, jadi bukan membuat sebuah game yang full jadi produksi, tapi kalau pengen dipublikasikan juga nggak masalah gitu ya. Sekali lagi kalau istilahnya teman-teman sudah ready, kemudian pengen dipublish, ini juga bisa ya nggak masalah gitu loh. Nah, terasa cukup seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau istilahnya teman-teman sudah berhasil membuat game, kemudian memplay, kemudian ini mau dikasih game yang namanya Genius Hero gitu ya. Itu juga masalah. Nah, story-nya apa? Story goal-nya itu apa? Diceritakan tadi ada 5 orang pemain, istilahnya Battle Royale. Kemudian baru di next gitu ya. Nah,
Terus nanti bisa dipilih mau pilih yang mana untuk wallpapernya. Seperti itu, kita kemudian di submit seperti itu. Jangan lupa koneksi internet yang penting. Nah, koneksi internet ini akan menjadi kunci teman-teman lancar dalam proses mendesain gamenya gitu ya. Oke. Oke, kembali lagi. Oke teman-teman. Jadi ini penjelasannya cukup panjang ya, sudah berapa menit ini tadi ya? Wah, hampir setengah jam ya. Setengah jam itu cukup lama ya. Saya ngerekamnya pakai HP karena memang kita harus mengimplementasikan game Structy ini pakai HP. Kalau ada yang tanyakan monggo silakan berikan respon di kolom komentar, dan jangan lupa untuk istilahnya mengaplikasikan proses pembuatan formula elemen dan juga dramatic elemen di dalam game design menggunakan Structy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.